Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan sebelum saya lanjutkan videonya, saya pengen ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk salah satu viewer saya. Saya kemarin sempat membaca ada salah satu komentar namanya Alan Anggara yang sedang berulang tahun hari ini. Ya, happy birthday untuk Bro Alan. Semoga semua yang diimpikan dapat terwujud. Oke, so teman-teman, video hari ini apa yang kita bakalan bahas? Pertama, saya pengen bahas salah satu berita breaking news yang menurut saya wajib kalian ketahui. Yang kedua juga kita bakalan mengupdate beberapa chart penting yang menurut saya juga masih on track dengan yang sudah kita expect beberapa waktu belakangan. Yang juga berikutnya kita akan bahas adalah price action Bitcoin tentunya dari segi short term dan juga mid term apa yang kira-kira bisa kita expect. Kalau misalkan tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Kita sekarang bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau naik sekitar 1,25%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat rata-rata berwarna hijau, yang merah cuma XRP dengan penurunan 1,94%, sisanya mengalami kenaikan 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%, dan menjadikan Litecoin hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 6,72% di angka 112 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke berita terbaru hari ini, yang menurut saya cukup mencengangkan teman-teman. Yaitu adalah ada rumor, ini rumor ya teman-teman, bahwa ada salah satu sumber yang tidak mau disebutkan siapa namanya. Sumber ini katanya dari SEC menyampaikan bahwa Gary Gensler itu katanya resign. Nah, catat sekali lagi teman-teman, ini baru sekedar rumor. Tetapi kalau memang benar adanya bahwa Gary Gensler itu resign, maka ini harusnya akan menjadi berita yang sangat positif terutama untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. Karena selama ini yang selalu menahan agar uang institusi tidak masuk ke kripto di Amerika Serikat, salah satunya adalah si Gary Gensler dengan yang selalu mempermasalahkan exchange, mempermasalahkan soal regulasi, mempermasalahkan ini dan itu, sampai banyak sekali project yang dia tuntut gitu loh. Kalau misalnya sampai benar, Gary Gensler itu mengalami atau melakukan resign, harusnya itu akan menjadi berita yang sangat positif. In a stunning revelation, an anonymous official from the Securities and Exchange Commission, or SEC, has reportedly disclosed that Gary Gensler, the chairman of SEC, has submitted his resignation following an internal investigation. Jadi ini adalah alasannya, katanya ada investigasi internal, mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Gary Gensler yang memaksa kemudian dia melakukan resign. Dan mungkin teman-teman lebih update dari saya atau mungkin sudah lebih dulu tahu dari saya bahwa ini benar atau tidak datanya atau beritanya. Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian. Dan kalian juga boleh beropini gitu ya. Kalaupun kalian tidak mengikuti, kalian boleh beropini. Apakah menurut kalian memang benar nih Gary Gensler itu akan melakukan resign? Ataukah ini semua hanya fake news? Sekali lagi. Dan kemudian kita akan kembali seperti semula. Karena kalau misalnya ini benar-benar terjadi, pasti akan ada perubahan besar yang terjadi di market, teman-teman. Kemungkinan sentimen akan kembali ke arah yang sangat positif karena kemungkinan kalau misalnya sudah ada penggantinya, bisa jadi tidak akan seketat si Gary Gensler yang sudah terang-terangan itu sangat kontra terhadap cryptocurrency. Dia menyampaikan bahwa mereka tidak perlu, atau Amerika Serikat itu harusnya tidak perlu yang namanya digital currency gitu. Buat apa? Ya kita udah punya namanya US dollar gitu loh. Jadi dengan eksplisit dia udah menyampaikan bahwa memang dia merasa tidak perlu adanya digital currency di Amerika Serikat. Jadi udah jelas-jelas kontra gitu. Jadi kalau misalnya benar resign, itu harusnya akan menjadi berita yang sangat baik. Oke, itu hanya berita hari ini yang pengen saya sampaikan ke kalian, satu berita saja. Karena saya pengen update ke kalian beberapa chart yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Kita bakal mulai dari S&P 500 terlebih dahulu. Untuk sementara, teman-teman, S&P 500 dan juga Nasdaq, pergerakannya itu mengikuti dengan apa yang kita sudah expect beberapa waktu belakangan. Jika teman-teman merupakan subscriber selama saya, harusnya tahu, bahkan dari sini pun saya sampaikan teman-teman yang saya lihat di sini itu bukan sebuah impulsive move ke bawah, melainkan corrective move, yang berarti
kemungkinan besar ini semuanya hanya koreksi dari rally di sini, dan kita kemungkinan akan melanjutkan rally ke atas. Dan kita sekarang sudah lebih dari setengah jalan menuju kembali ke all time high terakhir di 4.818. Berita baiknya lagi adalah, pertama, di weekly candle, kalau kalian perhatikan, ini closingnya dalam keadaan yang sangat bullish, teman-teman. Oke, kalau bisa kalian katakan ini juga bullish engulfing. Artinya candle hijau di sini menelan candle bearish sebelumnya. Itu disebut sebagai bullish engulfing. Dan kalau misalnya kita ukur sekarang, kita semakin mendekati area all time high. Bahkan sekarang hanya kurang lebih 7% lagi, teman-teman. Karena kan sebesar 7% lagi itu harusnya tidak akan memakan waktu yang lama kalau misalnya kita setiap minggu mengalami kenaikan seperti ini. Ya walaupun sepertinya tidak akan seperti itu ya. Tidak mungkin kita langsung akan mulus naik terus-menerus seperti ini, akan ada koreksi di pertengahan jalan, itu hal yang wajar. Tetapi untuk sementara belum ada indikasi yang saya lihat yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke bawah. Yang kedua juga yang perlu menjadi catatan adalah kalau misalnya kita lihat di S&P 500, kita mengalami closing weekly candle paling tinggi semenjak bulan April 2022. Jadi sudah lebih dari setahun kita tidak pernah melihat S&P 500 itu closing di atas 4.400-an. Tidak juga berbeda di Nasdaq, teman-teman. Yang juga kalau kita ukur sekarang dari all time high, kita hanya terpaut kurang lebih 9% dari all time high. Dan kita juga mencetak closing weekly paling tinggi semenjak bulan Januari 2022. Jika kalian perhatikan 2 kali sebelumnya, setiap kali kita mencoba untuk reclaim di atas area 14.900 di sini, itu selalu mendapatkan rejection, teman-teman. Tetapi pada akhirnya sekarang kita sudah mampu closing di atas area tersebut. Tentunya kita baru sedikit saja closing di atas area resistance di Nasdaq. Kita perlu konfirmasi lanjutan tentunya. Kalau misalnya minggu ini kita kembali closing lagi untuk high lebih tinggi, saya rasa juga itu sekali lagi memperbesar chance bahwa kita sudah akan kembali nge-retest ke all time high terakhir di 16.763. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa biasanya ketika S&P 500 itu udah kembali ke all time high, seperti yang mungkin kalian terakhir kali lihat itu di sekitaran bulan Juli 2020 di sini, kita sudah cek beberapa kali sebelumnya. Biasanya ketika S&P 500 mengalami rally dan kemudian ke all time high yang baru, beberapa bulan kemudian biasanya performa Bitcoin itu juga bakalan luar biasa. Bahkan kadang-kadang beberapa bulan kemudian juga Bitcoin itu mengikuti menuju ke all time high yang baru, seperti yang kita lihat di sini. Oke, jadi untuk sementara S&P 500 dan juga Nasdaq masih on track sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu adalah kemungkinan kita bisa akan kembali minimal nge-retest ke area all time high atau menembus ke all time high yang baru. Nah, ini juga tidak terlepas dari performanya dolar index yang untuk sementara masih cenderung bearish, teman-teman. Oke. Tentunya kalian perlu ingat korelasinya adalah kalau misalnya dolar index melemah, maka biasanya stock market itu bakalan performanya baik. Ketika dolar index itu menguat, biasanya juga performa stock market US itu justru menurun. Nah, kalau misalnya kita lihat dari dolar indexnya sendiri, untuk sementara, saya juga masih merasa kita masih di bearish trend. Tidak ada satu hal pun yang menurut saya menunjukkan indikasi bahwa kita akan kembali reverse ke atas. Karena untuk sementara kita masih sepertinya respect ke trendline di sini. Bahkan yang di sini terlihat jelas bahwa kita kesulitan untuk mampu breakout di atas area tersebut. Maka dari itu kalau kalian lihat retest keempat di sini kemudian juga menghasilkan rejection. Dan untuk sementara kenaikan yang kita lihat di sini itu cenderung korektif, teman-teman, tidak seimpulsif yang kita lihat di sini. Maka sebenarnya menurut saya chance-nya juga cukup kuat bahwa ini semuanya hanya sebuah retracement dari penurunan di sini. Dan kita kemungkinan akan kembali start untuk mengalami drop. Dan ini sebenarnya tidak serta-merta hanya untuk kita manfaatkan untuk mengetahui pergerakan Bitcoin berikutnya. Sebenarnya kalian juga bisa trade, teman-teman, berdasarkan beberapa chart di sini. S&P 500 sebenarnya kemarin juga menghasilkan setup. Dollar index menurut saya juga sekarang sedang berpotensi menghasilkan setup. Kalau misalnya kita breakdown dari sini, ini adalah peluang bagi saya, kalau misalnya terutama ya, kalau misalnya nggak mau ikutin terserah. Kalau bagi saya ini adalah short setup gitu. Nah, tapi mungkin sebagian dari teman-teman tidak punya akun di sebuah broker yang bisa trading di dollar index, maka saya sering sampaikan teman-teman mungkin bisa mencoba untuk membuka akun di salah satu broker yang bisa melakukan trading di semua aset kelas. Kalau saya pribadi, saya menggunakan
ini mid trade, teman-teman. Ini adalah yang mungkin juga udah sering saya mention di channel saya sebagai salah satu platform yang saya pakai untuk trading di semua aset kelas. Karena di sini kalian akan bisa trading forex, komoditas, saham, kripto, maupun indeks. Nah, kalau dollar indeks sendiri, itu termasuk kategori indeks ya, teman-teman. Tidak hanya indeks dolar saja, tapi di yang lainnya juga ada UK 100, Japan 225, dan seterusnya. S&P 500 ini juga bisa kalian trade di sini. Nah, kalau misalnya kalian tertarik itu ya, untuk short, maka ini bisa dijadikan suatu setup, teman-teman. Bahkan di daily pun menurut saya ini terlihat seperti corrective move. Dan kalau kita breakdown, ini adalah potensial bagi teman-teman untuk mungkin menargetkan minimal nyampe ke sekitaran area low terakhir 101,5 di sini, kemudian target 2 area 100,8, area ketiga atau yang terakhir adalah sekitaran area 100 di sini. Karena di sini kita akan langsung ketemu dengan area major support, teman-teman. Jadi make sense kalau misalnya teman-teman take profit di sekitaran area tersebut. Kalau misalnya akan tertarik misalnya untuk mencoba trading di mid trade, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Minimal deposit hanya $50 saja dan kalian cukup mendaftar, kemudian kalian sudah bisa langsung untuk memanfaatkan semua setup yang ada di berbagai aset kelas. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai langsung dari 4-hour chart ya. 4-hour chart. Nah, teman-teman, di video kemarin saya sampaikan bahwa yang pertama yang perlu menjadi catatan adalah sebenarnya kalau kalian yang tidak sempat masuk ke setup manapun di sekitaran area di sini, untuk sekarang bukan saat yang ideal. Kenapa? Karena pertama volume terlihat sangat kecil, teman-teman. Volume sangat kecil. Yang kedua, kalau misalnya kalian perhatikan kenaikan yang kita lihat di sini juga cenderung tidak terlalu impulsif, teman-teman. Momentumnya tidak terlihat jelas. Walaupun so far sesuai dengan yang kita sudah expect bahwa saya katakan kemarin, saya masih melihat Bitcoin akan minimal kembali nge-retest, teman-teman, ke sekitaran area 30.700-an. Dan kita sudah persis nyampe ke area tersebut. Nah, memang kalau misalnya kita mampu break di atas area di sini, menurut saya tidak ada halangan lagi bagi Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area high terakhir di 31.300 sampai 31.400-an. Ini akan menjadi target berikutnya apabila kita mampu melihat break di atas area 30.700-an di sini. Oke? Tetapi teman-teman, kalau misalnya kalian yang sudah mempunyai posisi, terutama untuk kalian-kalian yang mengikuti copy trade saya di Fairdesk gitu ya, harusnya posisinya sampai sekarang masih terbuka. Saya bukanya kurang lebih di sekitaran area di sini, seingat saya. Untuk sekarang masih floating profit. Saya belum merasa perlu juga untuk melakukan apapun terhadap posisi tersebut. Dan saya akan melihat, kalau misalnya nih teman-teman, kenaikan yang kita lihat itu cenderung terus-menerus korektif seperti ini, lalu kita mungkin sedikit break di atas area tersebut dan menjemput stop loss dan kemudian kembali reverse. Jika itu yang kita lihat, maka ini justru akan menjadi peluang bagi saya untuk closing posisi long saya dan flip ke arah short. Itu yang akan saya lakukan. Kalau kenaikan yang kita lihat nanti itu cenderung bergerak korektif, bukan impulsif. Impulsif itu contohnya gimana kok? Contohnya sekali lagi seperti ini. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kenaikannya seperti ini, saya mungkin akan hold. Tetapi, kalau misalnya kenaikannya cenderung korektif, seperti yang kalian mungkin bisa lihat di sini, walaupun breakout ya, tapi kalau kalian lihat di sini, kenaikannya cenderung korektif, dan saya juga sudah sampaikan pada saat itu, hati-hati kalau kalian mau long di sini, karena pergerakannya cenderung tidak impulsif. Ini justru adalah breakdown. Nah, hal yang sama juga akan saya lihat kalau misalnya kita bergerak naik tapi cenderung korektif, dan kemudian kita break sedikit di area tersebut, menjemput stop loss yang ada di atas dan kemudian kembali reverse, itu justru akan menjadi peluang bagi saya untuk kembali short. Nah, kalau belum cukup teman-teman contohnya pergerakan yang korektif itu seperti apa, nah ini saya kasih contoh lainnya deh. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini juga pergerakan yang cenderung korektif. Ini juga saya bisa kategorikan cenderung korektif. Nah, ini yang sedang saya pertimbangkan teman-teman. Kalau yang saya lihat nanti adalah model yang seperti ini. Nah, kemudian kita kembali reverse dan closing lagi di bawah area high terakhir, itu adalah chance bagi saya untuk flip ke arah short. Oke, dan pada saat itu sebenarnya adalah bisa jadi skenario yang bisa terjadi adalah kita akan membuat semacam double top.
Dan kemudian kita akan kembali start untuk mendapatkan koreksi yang cukup dalam, sebelum pada akhirnya kita mungkin akan kembali start untuk reverse ke atas. Untuk midterm tidak ada perubahan sama sekali, bagi saya masih cenderung bullish gitu ya, masih bullish. Cuma untuk short term kita tidak tahu sampai kapan kita akan terkoreksi di sekitaran area di sini sampai pada akhirnya kita siap untuk breakout lagi ke atas. Seperti yang kita lihat di sini. Kita perlu waktu berapa lama teman-teman? Dari April sampai bulan Juni. Berbulan-bulan kita sideways. Belum pada akhirnya kita siap untuk kembali melakukan rally berikutnya. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan juga sideways selama ini, saya juga yakin tidak akan selama itu. Kalaupun kita akan sideways, saya rasa modelnya akan kurang lebih seperti ini. Mungkin hanya bertahan kurang lebih beberapa minggu, dan kemudian kita sudah akan start untuk melihat pergerakan besar berikutnya lagi. Tetapi pertanyaannya hanya untuk sekarang, apakah koreksinya sudah selesai? Kalau untuk sementara, saya masih belum terlalu yakin gitu, belum terlalu confidence menyatakan bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi kali ini, karena untuk sementara buying pressure-nya tidak terlihat terlalu kuat. Oke, itulah kenapa juga saya sarankan teman-teman yang belum punya posisi apapun sekarang untuk stay away from the market terlebih dahulu, jangan sampai terburu-buru menggebu-gebu untuk masuk ke market, karena untuk sementara bagi saya belum ada setup sama sekali, baik di arah short maupun arah long. Kalau misalnya teman-teman mau short, scenario yang tadi mungkin bisa kalian manfaatkan, breakout di sini kemudian kembali reverse ke bawah, ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Atau yang kedua, kalian bisa melihat Bitcoin untuk kembali reverse di bawah area trendan di sini, kemudian start untuk membuat semacam bearish continuation pattern. Ini juga bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk short. Sedangkan untuk yang long, saya sih untuk sekarang tidak melihat ada setup apapun yang bisa dimanfaatkan ya untuk long ya. Kecuali kalau misalnya kita kembali ke sekitaran area di sini, ini mungkin bisa dijadikan area untuk mencari peluang untuk long lagi teman-teman. Tapi kalau untuk di sini saya rasa tidak bijak untuk dicarikan peluang untuk long, karena juga selain momentumnya tidak ada atau buying pressure-nya tidak terlihat terlalu kuat. Yang kedua juga kita secara risk and reward sebenarnya tidak lagi terlalu memadai. Kalau misalnya kalian buy di sini, kalian otomatis wajib harus memprotek diri kalian di bawah area di sini. Karena ini masih termasuk breakout teman-teman. Kalian harus protect di sini, sedangkan reward kalian hanya di sekitaran di sini. Itu hanya sekitaran 1,3 banding 1 gitu. Jadi saya rasa nggak worth it untuk diambil. Kalau misalnya kalian mau long, antara kalian tunggu di sini, atau yang kedua, caranya adalah kita harus menunggu lagi pattern yang lebih besar berikutnya terjadi. Tunggulah rally yang kencang, kemudian diikuti lagi semacam continuation pattern seperti ini. Nah, ini kalian bisa jadikan sebagai sebuah setup. Ya, tapi kalaupun kalian nekat gitu ya, kalaupun kalian nekat kok nggak apa-apa lah kok, yang penting saya ngeliat ada breakout, saya mau buy. Ya, at least tunggulah retestnya lagi gitu. Atau kemarin kalian sudah sempat masuk di area retest di sini, ya itu juga boleh gitu ya, terserah kalian. Saya cuma ingatkan bahwa buying pressure-nya tidak terlihat terlalu kuat, dan kalian harus waspada apabila sedang mempunyai posisi untuk long. Kecuali kalian sudah long dengan saya di copy trade di Fairdesk di sekitaran area di sini. Ini mungkin masih kita punya gap yang cukup besar untuk mengevaluasi apa yang perlu kita lakukan berikutnya. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.